Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dito. Maaf Kiai, nasihat apa kali ini yang akan disampaikan? Baik, kali ini kita bahas tentang guru mursyid, wali mursyid, mursyid dan murid. Imam Al-Ghazali ketika ditanya tentang seorang pembimbing rohani, guru mursyid yang tidak lain adalah seorang wali Allah. Beliau berkata, menemukan guru mursyid itu lebih mudah menemukan sebatang jarum yang disembunyikan di padang pasir yang gelap gulita. Bisa kita bayangkan bagaimana sulitnya menemukan sebatang jarum di tengah padang pasir di gelap gulita. Dalam kondisi terang pun akan sulit menemukannya. Ungkapan Al-Ghazali yang digelar sebagai Hujatul Islam, tidaklah berlebihan. Coba kita simak beberapa dalil berikut tentang wali Allah. Dalam hadis Qudsi, Allah berfirman yang artinya, para waliku itu ada di bawah naunganku. Tiada yang mengenal mereka dan mendekat kepada seorang wali, kecuali jika Allah memberikan taufik hidayahnya. Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, para wali Allah merupakan pengantin-pengantin di buminya dan takkan dapat melihat para pengantin itu melainkan ahlinya. Sahal bin Abdullah At-Tustari ketika ditanya oleh muridnya tentang bagaimana cara mengenal waliullah, ia menjawab, Allah tidak akan memperkenalkan mereka kecuali kepada orang-orang yang serupa dengan mereka, atau kepada orang yang bakal mendapat manfaat dari mereka, untuk mengenal dan mendekat kepadanya. Kita tidak mengetahui dengan pasti siapa wali Allah atau siapa orang yang mempunyai derajat tinggi menjadi seorang yang dikasih Allah, kecuali Allah berkenan memberi petunjuknya. Untuk memudahkan umat, Rasulullah atas petunjuk langsung dari Allah memberikan beberapa petunjuk ciri-ciri seorang wali Allah. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hanbal menjelaskan bahwa dari Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah yang maha besar dan agung, di antara para waliku di hadiratku, yang paling menerbitkan iri hati ialah si mukmin yang kurang hartanya, yang menemukan nasib hidupnya dalam sholat, yang paling baik ibadah kepada Tuhannya, dan taat kepadanya dalam keadaan tersembunyi maupun terang. Ia tak terlihat di antara halayak, tak tertuding dengan telunjuk. Rezekinya secukupnya, tetapi ia pun sabar dengan hal itu. Kemudian beliau shallallahu alaihi wasallam menjentikkan jarinya, lalu bersabda, kematiannya dipercepat, tangisnya hanya sedikit dan peninggalannya amat kurangnya. Kualitas seorang wali Allah bukan sembarangan, mereka izin Allah karena kedekatan kepada Allah. Apabila kita memandang wajah wali Allah akan membuat kita semakin dekat dengan Allah. Pandangan kita kepada mereka akan menyambungkan rohani, rabitoh, kita dengan Allah. Inilah dasar dalil yang digunakan oleh pengamal tarekat untuk selalu berwasilah kepada guru mursyid sesuai dengan petunjuk Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Al-Bazzar meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia mengatakan, seseorang bertanya, ya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, siapa para wali Allah itu? Beliau menjawab, orang-orang yang jika mereka dilihat, mengingatkan kepada Allah. Dalam hadis riwayat Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Aulia, dan Abu Nuaim di dalam Al-Hilyah jilid 1 halaman 6, dari Said radhiyallahu an, ia berkata, ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa wali-wali Allah? Maka beliau bersabda, wali-wali Allah adalah orang-orang yang jika dilihat dapat mengingatkan kita kepada Allah. Secara zahir, dalam pandangan awam, seorang wali Allah bisa dilihat dari sifat-sifat yang dimilikinya meskipun orang yang memiliki sifat tersebut belum tentu langsung menjadi seorang wali Allah. Dalam hadis riwayat Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Al-Aulia, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 sifat yang jika dimiliki oleh seorang, maka ia akan menjadi wali Allah, yaitu, pandai mengendalikan perasaannya di saat marah, wara atau berhati-hati, dan berbudi luhur kepada orang lain. Dalam hadis riwayat Abu Huaim dalam kitab Al-Hilyah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Hurairah, berjalanlah engkau seperti segolongan orang yang tidak takut ketika manusia ketakutan di hari kiamat. Mereka tidak takut siksa api neraka ketika manusia takut. Mereka menempuh perjalanan yang berat sampai mereka menempati tingkatan para nabi. Mereka suka berlapar, berpakaian sederhana dan haus, meskipun mereka mampu. Mereka lakukan semua itu demi untuk mendapatkan ridho Allah. Mereka tinggalkan rezeki yang halal karena akan amanahnya. Mereka bersahabat dengan dunia hanya dengan badan mereka, tetapi mereka tidak tertipu oleh dunia. Ibadah mereka menjadikan para malaikat dan para nabi sangat kagum. Sungguh amat beruntung mereka, alangkah senangnya jika aku dapat bertemu dengan mereka.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis karena rindu kepada mereka. Dan beliau bersabda, jika Allah hendak menyiksa penduduk bumi, kemudian dia melihat mereka, maka Allah akan menjauhkan siksanya. Wahai Abu Hurairah, hendaknya engkau menempuh jalan mereka, sebab siapapun yang menyimpang dari penjalanan mereka, maka ia akan mendapati siksa yang berat. Dalil yang terakhir ini mengingatkan saya akan guru sufi dalam tulisan Sang Wali Akbar yang tiba-tiba mengubah jadwal penerbangan karena beliau ada firasat kloter 1 akan mengalami musibah, dan dengan kehadiran beliau di sana maka Allah menjauhkan bala tersebut. Jika Allah hendak menyiksa penduduk bumi, kemudian dia melihat mereka, maka Allah akan menjauhkan siksanya. Tentu syukur yang mendalam selalu kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya yang Maha Akbar telah berkenan memperkenalkan seorang kekasihnya di muka bumi. Sebagai wujud rasa syukur maka cintailah dia, sayangilah dia, kasihilah dia agar Allah juga memperlakukanmu sebagaimana perlakuanmu kepada kekasihnya. Waliullah juga bertingkat-tingkat, tingkat di atasnya membawahi tingkat di bawahnya, dan tingkat di bawahnya akan mendukung kepada tingkat di atasnya. Kadang tingkat setaranya ruh-ruh mereka menyatu dalam satu jasad, dan akan berganti-ganti ruh yang mengisi sesuai derajat kedudukan yang ditempati. Karomah seorang wali itu, satu sebagai senjata dan menunjukkan kemuliaan di hadapan orang biasa, dan membedakan wali dengan orang biasa, kedua sebagai peneguh keyakinan seorang wali itu sendiri bahwa dia itu wali. Jika sudah teguh maka karomah itu tak penting lagi, seperti tentara pemula diberi senjata yang besar agar dia yakin bahwa dia tentara, membawa senjata jadi berani melawan musuh. Tapi jika sudah jenderal, maka tak perlu lagi membawa senjata besar dan panjang. Berikutnya kita bahas tentang wali mursyid. Orang-orang yang tidak tahu, membahas tentang mursyid, atau yang di dalam Al-Quran disebut sebagai wali mursyid. Dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 17 dijelaskan bahwa, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka ia mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang Allah sesatkan maka engkau tidak mendapatkan bagi orang itu seorang wali mursyid. Sudah wali, mursyid lagi. Sejuta wali itu belum tentu mursyid, seperti sejuta nabi itu belum tentu satu rasul. Wali itu warasatul anbiya, dan mursyid itu warasatul mursalin. Jadi wali itu pewarisnya nabi, dan mursyid itu pewarisnya para rasulullah. Jadi kalau wali mursyid berarti pewarisnya anbiya wal mursalin, pewaris para nabi dan para rasul. Ada orang yang tidak tahu soal mursyid mengatakan, apa mursyid itu tahu soal dirinya itu mursyid? Katanya belum tentu seorang mursyid itu tahu dirinya mursyid. Lalu dikatakan juga, seorang mursyid itu apa bisa menolong muridnya di akhirat? Saya contohkan saja, seorang mursyid itu diangkat oleh Allah, jadi tidak diangkat oleh manusia, kelompok, atau partai. Saya contohkan, seorang jenderal itu diangkat oleh presiden. 1000 tentara belum tentu jenderal, kalau jenderal pasti tentara. Apa seorang jenderal itu tahu kalau dirinya jenderal? Menurutmu tahu tidak? Lalu kalau tidak tahu kalau dirinya jenderal, bagaimana dia akan menjalankan tugasnya? Jadi jenderal itu pasti tahu dirinya jenderal, karena dia diangkat resmi, diberi kepangkatan, diberi tugas, dan lain-lain. Begitu juga mursyid, mursyid itu tahu dirinya mursyid karena dia diangkat dengan resmi, diberi tugas apa yang harus dilakukan. Prosesi pengangkatannya seperti ini, ketika penerus mursyid sudah tidak ada, maka para aulia mengadakan sidang langit, dipimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengangkat mursyid sebagai petunjuk bagi banyak orang. Maka semua lalu mengadakan mijahadah, minta petunjuk kepada Allah, siapa yang akan diangkat sebagai mursyid. Seorang mursyid ini harus sudah wali, yang punya kedudukan di sisi Allah. Setelah meminta petunjuk kepada Allah, lalu Allah memberikan petunjuk, dengan menunjukkan cahaya mursyid yang dimaksud itu mengalahkan wali yang lain. Setelah itu kesepakatan sidang diputuskan bahwa mursyid yang ditunjukkan Allah itu yang akan diangkat, dan disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu disampaikan ke mursyid terakhir di dunia ini yang ditugaskan membayat kepada mursyid yang dituju dan sudah disepakati di sidang aulia. Yang diangkat itu yang akan mewarisi ilmu warisan Nabi dan Rasul, mewarisi semua keilmuan, dan kekuasaan para Nabi dan Rasul. Lalu apa bisa menolong, memberi syafaat kepada murid dan pengikutnya jika pengikutnya sudah meninggal? Ingat tulisan atau cerita saya di atas, kan menjadi pewarisnya Nabi dan Rasul. Pewaris, artinya juga mewarisi syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan seorang mursyid itu sakti, tidak sama sekali, tapi mursyid itu yang mengangkat Allah,
Allah tentu tidak membiarkan orang yang dipilihnya, yang diangkat menjadi mursyid lantas dicelakai. Allah akan membela. Siapa yang menyerang para petugas Allah di dunia, maka itu sama saja menantang perang dengan Allah. Jika para mursyid itu bisa dicelakai, maka Allah pensiun jadi Tuhan. Jadi seorang mursyid itu tidak bisa dengan mengaku, atau diangkat oleh golongan, atau kelompok. Wali saja, yang bukan mursyid, itu yang mengangkat Allah. Tidak bisa satu kelompok mengatakan pemimpinnya itu wali kutub, lalu pemimpin itu jadi wali kutub. Satu partai saja tidak bisa menganggap pemimpinnya itu presiden, lantas pemimpin itu jadi presiden beneran. Jadi presiden saja harus melewati tahap pemilu, apalagi yang wali, kapasitasnya dunia akhirat. Semoga paham. Terakhir kita bahas tentang mursyid dan murid. Mursyid itu ibarat sopir bis, sementara murid itu ibarat penumpang bis. Pernahkah naik bis? Yang tak pernah naik bis mungkin bisa bertanya pada orang yang sudah pernah naik bis. Seorang yang naik bis itu harus percaya pada sopirnya. Bagaimanapun dan belok kemanapun bis dibawa oleh sopir. Misal bis belok kiri, lalu belok kanan lalu kiri lagi, kenapa bis tak lurus terus jalannya? Kenapa belok-belok mulu? Jangan bertanya pada sopir. Bahkan di belakang sopir biasanya kalau bisnya keren, ada tulisannya dilarang bicara dengan sopir. Lah apa sopirnya lagi puasa bisu? Kok dilarang bicara? Bagaimana kalau mau kencing? Apa gak izin sopir supaya bisnya berhenti dulu? Tanya orang yang gak pernah naik bis. Ya kalau bisnya bagus, ada tempatnya sendiri di belakang. Kalau mau kencing atau gak usah izin. Gak perlu ngisi kotak amal. Seorang sopir bis itu memikirkan semua penumpangnya, walau kelihatannya dia cuek, cuma melihat depan saja. Bahkan sekalipun perjalanannya malam, semua penumpang pada tidur. Sopir bis itu dilarang ikut tidur. Harus melek, dan tetap melihat jalan kalau nyopir. Kalau perjalanan malam seorang sopir bis kok enak-enakan tidur, waktu nyopir ya bisnya kecelakaan. Jika tidur saat menjadi sopir, sebaiknya jangan jadi sopir, pilih saja kerjaan lain, misal jadi tukang angon kambing kan bisa. Di setiap perjalanan itu akan banyak kejadian yang dialami, dilihat oleh semua penumpang. Ada nenek lewat, ada kambing, kerbau, ada anak kecil, dan berbagai kejadian namanya juga lewat jalan. Ya terang akan banyak yang dilihat, jangan bertanya. Misal kamu melihat anak kecil, jangan bertanya pada sopir, itu anak siapa, namanya siapa. Jika kamu melihat nenek-nenek jangan bertanya pada sopir nenek-nenek itu umurnya berapa. Sudah mengalami apa saja. Jika lihat kambing, jangan bertanya pada sopir itu kambing milik siapa, harganya berapa, ditawar boleh gak. Kalau sopir itu harus meladeni semua pertanyaan penumpang, dan apa saja yang dilihat penumpang, dia harus pindah beberapa profesi. Mungkin jadi tukang sensus penduduk melihat pertanyaan soal nenek-nenek itu, atau pindah jadi perangkat desa, atau pindah jadi tukang jual kambing. Lama-lama kalau yang kamu lihat selalu kamu tanyakan pada sopir, bisa saja kamu diturunkan di jalan. Dianggap penumpang cerewet dan meresahkan dan membahayakan penumpang lain. Kalau sopirnya agak iba paling-paling kamu diikat ke kursi, dan mulutmu dilakban, biar tidak membahayakan dan sampai di tujuan dengan selamat. Dalam TKNS juga ada namanya jalur kewalian, dan jalur kemursyidan, ada jalur yang bisa ditempuh bagi siapa saja yang menjadi murid. Lalu apa maksud jalur kewalian, dan apa maksud jalur kemursyidan, lalu bagaimana amaliyahnya? Jalur kewalian, maksudnya yang ditempuh murid, maksudnya untuk menjadi wali. Soal nanti jadi wali atau tidak, itu urusan Allah dan keistiqomahan dan kesungguhan murid itu sendiri menempuh menjalani amaliyah yang diberikan. Jalur kewalian itu ditandai jika murid menjalankan amaliyah yang diberikan tapi menjalankan amaliyahnya tidak berkumpul dengan guru, dijalankannya di rumahnya masing-masing. Itu namanya menempuh jalan kewalian. Jalur kewalian ini namanya warasatul anbiya, warisnya nabi, bukan rasul. Jadi jika mendapatkan apa juga ilham dan pengetahuan tidak boleh diajarkan kepada orang lain. Jika diajarkan kepada orang lain, maka tidak ada manfaatnya, efek yang ditimbulkan. Dan murid yang menempuh jalur kewalian ini bebas, misal tak pernah ke majelis juga tidak apa-apa, karena dia menempuh itu tidak harus dengan bimbingan guru. Apa yang dilakukan amaliyah yang diistiqomahkan itulah yang didapat. Lalu jalur kemursyidan, ini namanya warasatul mursalin, warisan dari para rasul, menjalankan amaliyahnya harus di majlis, atau menjalankan seminimnya harus setiap ada zikir akbar, wajib datang. Jika tidak datang maka masuk ke jalur kewalian, kalau hanya datang sekali dua kali maka kemajuan keilmuannya lambat. Jalur kemursyidan, soal nanti jadi mursyid atau tidak itu urusan Allah.
sebab 1000 wali belum tentu satu menjadi mursyid. Setiap orang bebas berhak menempuh jalur kewalian dan kemursyidan, jika menempatkan salah satu cara di atas itu, dengan sendirinya sudah memposisikan jalur yang ditempuh. Nah, itulah nasihat kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata nasihatnya banyak mengandung hikmah dan pelajaran ya Kiai. Baik Kiai, terima kasih atas nasihat yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari nasihat ini. Amin.